Jakarta hancur terkena dampak gempa di Myanmar dan Thailand yang berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina ya Allah. Ini sungguh dahsyat luar biasa. Gempa di Myanmar dan di Thailand akan terus meluas hingga di negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Ini menurut prediksi dari beberapa orang bahwa gempa di Myanmar dan di Thailand saat ini, lempengannya, patahannya, sesarnya ini akan terus menjalar hingga ke seluruh negara-negara di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Potensi gempa megatrust diprediksi akan semakin dekat terjadinya. Oleh sebab itulah, mari kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk segera memperbanyak doa dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan doa yang paling mustajab adalah meminta ampun kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, karena kita sudah terlalu banyak dosa-dosa dan kesalahan. Mari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Indonesia ini telah diuji oleh Allah, diberikan musibah bencana malapetaka berupa korupsi di mana-mana. Korupsi ini adalah fasad. Fasadun artinya kerusakan yang merusak setiap sendi kehidupan. Jangan dikira bahwa korupsi itu kelihatannya uang yang digarong, uang yang dimaling, yang dicuri. Tetapi hakikatnya korupsi itu di dalam bahasa Arab adalah fasadun, kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Oleh sebab itulah korupsi di Indonesia walaupun dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tetapi jumlahnya hingga ratusan triliun rupiah. Ini mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan. Hampir setiap rakyat yang miskin hidupnya tambah miskin, susah, sengsara dan menderita. Nah, kalau rakyat yang hidup miskin, sengsara, susah, menderita itu merasa ditolimi, karena memang ada oknum-oknum yang berbuat zalim. Sedangkan pemerintahannya tidak segera untuk menetapkan undang-undang bagaimana menjerat setiap koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya. Bahkan terkesan seolah-olah para koruptor dan mafia itu ada kong kali kong dengan para pejabat di negara kita. Buktinya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang sudah diajukan oleh pemerintah sejak tahun 2003 sudah berjalan 22 tahun yang lalu, tetapi tidak segera dibahas dan disahkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini adalah suatu bencana besar. Nah, kalau ada musibah, bencana, malapetaka yang akan menimpa di suatu negara, di suatu negeri, dan bangsa di negeri tersebut tidak segera memanjatkan doa kepada Allah, maka bencana, musibah, malapetaka itu akan segera menimpanya. Bencana, musibah, malapetaka itu akan segera menimpa bangsa tersebut. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, la yughni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fasyatalaqahu du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada gunanya takut daripada qadarnya Allah, ketentuannya Allah, kepastiannya Allah. Karena sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap segala sesuatu yang sudah turun dan segala sesuatu yang belum turun. Dan sesungguhnya bala, malapetaka, musibah, bencana itu sungguh-sungguh akan turun dari langit ke bumi. Kemudian doanya hamba-hamba Allah yang ada di bumi dipanjatkan kepada Allah. Lalu doa itu akan menyongsong menuju ke atas, menemui bala, bencana, musibah, malapetaka. Antara doa dengan bencana, bala, musibah, malapetaka itu saling bertempur di antara langit dan bumi. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Doa dan bencana itu akan saling tikam menikam sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya, jika penduduk bumi yang ada di Indonesia ini sudah semakin jarang sekali orang yang minta ampun kepada Allah, sudah jarang sekali orang yang bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka bala, bencana, musibah itu apabila diturunkan di bumi Nusantara, tidak ada yang menghalanginya. Karena kekuatan doa yang dipanjatkan oleh manusia yang ada di Nusantara semakin lemah, sehingga bala, bencana, musibah, malapetaka itu akan bebas terjun dari langit ke bumi. Namun jika manusia-manusia yang ada di bumi Nusantara ini semakin banyak yang berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kekuatan doa itu akan bareng-bareng melesat ke langit, di antara langit dan bumi, menemui bala, bencana, musibah, malapetaka. Kekuatan doa itu akan bertempur dengan kekuatan bala, kekuatan bencana, musibah, malapetaka di antara langit dan bumi. Jika kekuatan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi itu semakin kuat, semakin banyak dan semakin dahsyat kekuatannya, maka bala yang akan turun itu akan pecah, tidak akan terjadi menimpa di muka bumi. Oleh sebab itulah, mari kita perbanyak membaca doa, terutama doa minta ampun kepada Allah, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebanyak-banyaknya. Semoga Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.